Evolusi tata rias pengantin Padang Mage adalah cerminan dari perubahan standar kecantikan dan ketersediaan teknologi kosmetik. Pada zaman dahulu kala, riasan bertujuan untuk membersihkan dan mencerahkan wajah secara alami, bukan mengubahnya. Konsepnya adalah memancarkan kecantikan dari dalam atau inner beauty. Bahan-bahannya berasal dari alam sekitar. Bedak dingin dibuat dari rendaman beras yang ditumbuk halus. Pipi dan bibir diberikan rona merah alami dari buah gembir atau getah sirih. Alis dihitamkan dengan jelaga lambu minyak atau arang kemiri yang dibakar. Proses merias adalah sebuah ritual yang dilakukan oleh wanita-wanita tua yang dihormati, diiringi dengan lantunan doa dan nasihat bagi calon pengantin atau anak daro. Riasan ini sangat simbolis. Pipi yang merah melambangkan gairah hidup dan kesuburan. Sementara alis yang dibentuk rapi melambangkan bahwa sang wanita harus pandai membingkai dirinya dalam tatanan adat dan agama. Memasuki abad ke-20, produk kosmetik modern seperti bedak Viva dan lipstik Marks mulai dikenal dan secara perlahan menggantikan bahan-bahan tradisional. Namun, gaya aplikasinya masih meniru gaya lama, seperti tipis, sederhana, dan natural. Ledakan perubahan terjadi pada era milenial dengan hadirnya media sosial seperti Instagram. Tren riasan global mulai dari gaya riasan Arab yang tajam, riasan Korea yang glowing, hingga riasan flawless bold ala MUA ternama, sangat mempengaruhi preferensi pengantin masa kini. Teknik-teknik rias mutakhir menjadi standar, bertujuan untuk menciptakan wajah yang sempurna di depan kamera. Walaupun demikian, para MUA Minang yang profesional sangat memahami pentingnya menjaga ciri khas riasan adat. Mereka melakukan hibridisasi cerdas, seperti teknik modern yang digunakan untuk menciptakan dasar rias yang sempurna. Namun, detail-detail kunci dan riasan adat Padang Mage tetap diaplikasikan. Pulasan merah di pipi tetap dibuat. Bentuk alis terkadang dimodifikasi agar lebih kekinian namun tetap melengkung. Dan penggunaan sunting atau tengkuluk tetap menjadi kewajiban. Hasilnya adalah sebuah tampilan yang modern dan glamor, namun tidak kehilangan identitas budayanya. Upacara adat perkawinan Padang Mage adalah sebuah drama sosial yang terstruktur rapi, di mana setiap babaknya memiliki makna dan fungsi yang mendalam. Rangkaian profesi ini memastikan bahwa pernikahan direstui tidak hanya oleh keluarga, tetapi juga oleh seluruh tatanan adat nagari. Di dalam upacara adat perkawinan terdapat 8 bagian. Yang pertama ada marisek atau menjajaki. Tahap penyelidikan awal dilakukan secara diam-diam oleh pihak keluarga perempuan untuk memastikan calon mempelai pria belum terikat dan memiliki budi pekerti yang baik. Kedua ada meminang dan batimbang tando, atau bisa disebut sebagai meminang dan bertukar tanda. Setelah lampau hijau didapat, pihak keluarga perempuan datang secara resmi untuk meminang. Jika diterima, kedua keluarga akan bertukar benda simbolis seperti keris, kain adat, atau cincin emas sebagai pengikat janji. Benda ini disebut tando dan akan menjadi saksi bisu ikatan kedua keluarga. Ketiga ada menghantar sirih atau bisa disebut sebagai menghantar sirih.
sebuah profesi di mana calon mempelai wanita diwakili oleh kerabatnya mengantarkan siri lengkap dalam sebuah karano kepada para nenek mama, tetua adat, dan sanak saudara. Ini adalah bentuk pemberitahuan resmi dan permohonan doa restu atas rencana pernikahan. Keempat, ada Balam Bainai atau disebut sebagai malam melekatkan inai. Sebuah ritual pada malam sebelum akad nikah, ujung jari calon anak daro akan dihiasi dengan tumbukan daun inai oleh para sesepuh dan kerabat keluarga. Kerabat perempuan. Profesi ini penuh dengan nasihat dan doa melambangkan ungkapan kasih sayang dan perpisahan dari keluarga. Kelima, ada Manjapuik, Marapulai atau disebut sebagai menjemput mempelai pria. Puncak dari keunikan adat Minang, pihak keluarga perempuan dalam sebuah arak-arakan yang meriah dengan musik tradisional datang ke rumah mempelai pria untuk menjemputnya dan membawanya ke lokasi akad nikah. Ini adalah simbol penghormatan tinggi kepada Marapulai dan keluarganya. Keenam, ada akad nikah, profesi ijab kabul yang mengesahkan pernikahan menurut syariat Islam. Ini adalah inti dari sebuah rangkaian di mana janji suci diucapkan di hadapan wali, saksi, dan penghulu. Basandiang di pelaminan. Yang ketujuh, basandiang di pelaminan. Setelah sah, kedua mempelai akan duduk bersanding di pelaminan, diibaratkan sebagai raja dan ratu sehari. Mereka menjadi pusat perhatian, menerima restu dan ucapan selamat dari para tamu undangan. Inilah momen di mana busana kebesaran mereka ditampilkan secara penuh. Kedelapan, menjalang mertua. Beberapa hari setelah acara, pasangan pengantin baru akan berkunjung secara resmi ke rumah orang tua mempelai pria sebagai tanda hormat dan untuk mengukuhkan hubungan kekeluargaan yang baru terjalin. Tata rias pengantin. Tata rias pengantin anak daro gaya Padang Magek seperti yang terlihat pada ilustrasi memiliki karakteristik yang unik, filosofis, menonjolkan kecantikan, beralih dan bersahaja. Warna dan dasar hiasan. Wajah dihias dengan dasar yang cerah, melambangkan kesucian hati yang bersih. Secara tradisional, ini dicapai dengan bedak beras. Secara modern, semua menggunakan foundation dan bedak dengan warna setingkat lebih cerah dari kulit asli untuk memberikan efek mangling namun tetap natural. Riasan mata. Riasan mata cenderung tidak terlalu dramatis. Penggunaan eyeshadow berwarna natural seperti coklat atau keemasan bertujuan untuk mempertajam mata tanpa berlebihan. Alis bentuk melengkung rapi seperti bulan sabit, sebuah lambang keindahan dan harapan. Pipi. Ciri khas yang paling menonjol adalah ulasan berwarna pipi berwarna merah cerah atau merah sirih. Ulasan ini diaplikasikan cukup tebal di tulang pipi, seringkali dalam bentuk lingkaran. Warna merah ini adalah simbol vitalis, keberanian, semangat, dan kesuburan, menandakan bahwa sang gadis telah siap menjadi seorang ibu ataupun istri. Bibir. Bibir diberi warna merah yang senada dengan pipi, melambangkan keceriaan dan kemampuan untuk bertutur kata yang manis dan bijaksana atau katonan banak. Pakaian pengantin wanita dan pria dan makna aksesorisnya. Busana pengantin Padang Mage yang ditampilkan pada gambar akan detail dan makna filosofi yang mendalam. Pakaian anak daro pengantin wanita. Pertama, tengkuluk, penutup kepala yang melambangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepatuhan kepada adat. Bentuk lipatannya yang khas juga mengandung ajaran dan falsafah hidup. Kedua,
baju kurung pendek bahan beludru. Baju atasan yang longgar, tidak berbentuk tubuh, melambangkan kesopanan dan menjaga kehormatan diri. Bahan beludru melambangkan keagungan, kemewahan, dan martabat. Ketiga, salung beludru atau kodek. Kain bawahan yang juga terbuat dari beludru menunjukkan keselarasan dan kemuliaan dari atas hingga bawah. Keempat, minsiah. Jahitan benang emas di tepi baju dan sarung ini bahwa dalam melambangkan dan bertindak, seorang wanita harus berada dalam batas-batas kebaikan. Kelima, selendang sandang berjurai. Selendang tenun yang melampirkan di bahu ini adalah simbol dari tanggung jawab sebagai istri dan bunda kanduang. Ujungnya yang berjurai tambah keindahan dan melambangkan bahwa ia harus pandai dan terampil. Keenam, kalung dukua atau ceki leher dan kalung piaram. Kalung piaram yang lebih panjang melambangkan kelapangan hati dan kesabaran. Ketujuh, gelang atau bisa disebut dengan gadang, ulah, ular, garabah. Ragam gelang menghiasi lengan. Gelang gadang, yaitu gelang besar, melambangkan bahwa ruang gerak ada batasnya sesuai norma adat. Motif ular dan naga melambangkan kebijaksanaan, kekuatan, dan penolak bala. 8. Cincin atau cap barago putih berkurung atau mato 7. Cincin adalah simbol ikatan. Ragam namanya menunjukkan kekayaan desain dan makna. Seringkali melambangkan kewaspadaan, kesucian, dan keberuntungan. 9. Tas kambui, yaitu tempat sirih. Sebuah tas kecil yang sering kali dianyam sebagai wadah sirih. Ini melambangkan sifat ramah tamah, pandai bersosialisasi, dan menghargai tamu sesuai dengan adat sirih dalam adat Minang. 10. Selop, alas kaki yang tertutup pada bagian depan, melambangkan langkah yang sopan dan terarah. Pakaian marapulai, yaitu pengantin pria. Pertama, detak tanjua, yaitu penutup kepala yang terbuat dari kain songket yang dililit dengan cara tertentu. Ini adalah mahkota bagi seorang pria Minang, melambangkan akal budi, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Kedua, baju gadang, atasan yang longgar, melambangkan kelapangan dada dan kesabaran seorang pemimpin. Ketiga, sasamping dan kain kaciak salim. Kain songket yang disampirkan ke bahu dan diikat di pinggang adalah lambing kebesaran dan sampingnya sebagai memantau yang dihormati. Keempat, keris. Keris yang diselipkan di pinggang depan adalah simbol kewibawaan, keberanian, dan kesabaran. 5. Sarawah galembong, yaitu celana yang lebar, melambangkan bahwa pria harus memiliki langkah yang luas dalam pergaulan, luwes, dan bijaksana dalam mengambil tindakan. Keenam, kain bugis atau kodek, yaitu kain sarung yang dikenakan di celana.
seringkali bercorak Bugis, menentukan adanya salinan budaya yang perdagangan dan suku lain di masa lalu. Ketujuh, Minsiah. Sama seperti busana wanita, jahitan emas ini melambangkan kemuliaan. Kedelapan, Selop. Alas kaki formal yang melengkapi penampilan agung seorang merapulai.